Undian babak grup Piala Dunia 2026 secara resmi telah berakhir. Seperti edisi-edisi sebelumnya, babak grup Piala Dunia tahun depan menyajikan sejumlah laga menarik dan seru. Ada duel antara kuda hitam, duel para raksasa, serta partai-partai balas dendam bertajuk final kepagian. Piala Dunia selalu menyajikan cerita berbeda setiap edisinya. Tahun ini, FIFA berjanji akan menyajikan turnamen yang meriah. Dan itu sudah bisa dilihat dari betapa sengitnya pertarungan antara semua negara di babak grup. Lalu, grup mana saja yang menjanjikan pertarungan paling menarik? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas hasil undian babak grup Piala Dunia 2026 yang penuh kejutan menarik. Simak selengkapnya dan mari kita lihat grup mana saja yang paling menegangkan. Piala Dunia 2026 kini tinggal menghitung hari. Setelah melihat bagaimana meriahnya gelaran 4 tahunan edisi sebelumnya yang berlangsung di Qatar, edisi 2026 tampaknya tidak akan kalah meriah. FIFA yang mengusung format baru untuk turnamen tahun depan berjanji bahwa turnamen ini akan jadi Piala Dunia paling meriah sepanjang sejarah. Secara format, FIFA memang tidak mengada-ngada. Piala Dunia 2026 akan menjadi kali pertama Piala Dunia digelar dengan melibatkan 48 negara peserta. Penambahan slot peserta ini praktis membuat jumlah laga Piala Dunia juga ikut bertambah. Dari sebelumnya cuma 64 laga, Piala Dunia tahun depan akan punya 104 laga selama sebulan lebih. Di sisi lain, FIFA juga menyajikan inovasi baru, yakni untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara tuan rumah. Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat terpilih menjadi tuan rumah untuk edisi 2026 ini. Turnamen ini akan digelar di 16 kota dari 3 negara yang telah ditunjuk FIFA tadi. Dalam acara undian babak grup Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino menjamin Piala Dunia 2026 akan jadi yang termegah. Ini akan jadi Piala Dunia termegah yang pernah ada. Saya akan beri perumpamaan yang mudah dimengerti audiens Amerika. Ini akan jadi seperti 104 Super Bowls dalam sebulan, kata Infantino melansir USA Today. FIFA memang telah melangsungkan undian babak grup Piala Dunia 2026. Tapi sejatinya baru ada 42 negara yang sudah memastikan lolos ke turnamen ini. 6 tiket sisanya masih diperebutkan negara-negara lain di babak playoff. 4 tiket masih diperebutkan negara-negara Eropa, sedang 2 lainnya diperebutkan di playoff interkonfederasi. Di babak playoff interkonfederasi, ada beberapa negara kuat yang masih punya kans mengamankan kursi ke Piala Dunia. Irak dan DR Kongo mungkin jadi yang paling berpeluang, mengingat keduanya kini sudah menunggu di final masing-masing jalur. Selain 2 negara ini, Bolivia dan Jamaika juga punya peluang yang cukup besar untuk lolos. Sementara itu, perhatian besar tentu saja tertuju pada babak playoff Eropa. Sejumlah negara yang gagal memastikan tiket lolos langsung putaran pertama kualifikasi zona Eropa akan bertarung di babak ini. Playoff Eropa semakin menarik karena ada beberapa nama besar yang terlibat di dalamnya. Italia termasuk salah satu favorit di babak ini. Meski skuad asuhan Gennaro Gattuso juga terancam tidak bisa ikut Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun. Jangan lupa fase ini juga dihuni beberapa kuda hitam benua biru lainnya, antara lain Ukraina, Swedia, Turki, Denmark, Republik Irlandia, dan masih banyak lagi. Setelah tuntasnya drawing alias undian babak grup Piala Dunia 2026, kita dapat melihat satu hal mencolok. Babak grup Piala Dunia 2026 nanti akan banyak dihuni partai-partai besar beraroma balas dendam serta mungkin layak disebut final kepagian. Pesta kekuatan para negara peserta juga cenderung tersebar merata di edisi kali ini. Grup C jadi grup yang menarik perhatian karena ada Brasil dan Maroko. Sebagai informasi, Maroko edisi sebelumnya sukses kejutkan dunia dengan lolos ke babak semifinal.
Sementara itu Brasil yang berstatus juara 5 kali juga tak mau peluang mereka lenyap lagi tahun ini. Di bawah besutan Carlo Ancelotti mereka juga akan bertarung dengan dua negara lainnya, Skotlandia dan Haiti. Grup F juga tak kalah menarik. Belanda dan Jepang akan bersaing di grup yang cukup sulit ini. Belanda di edisi lalu gugur di perempat final melawan juara turnamen Argentina. Sementara Jepang yang sebelumnya gugur di babak 16 besar tampaknya mengincar posisi finish lebih baik. Belanda dan Jepang akan tergabung bersama Tunisia dan salah satu di antara Polandia, Swedia, Albania, atau Ukraina. Spanyol dan Uruguay yang pernah menjuarai turnamen tergabung ke dalam grup H bersama Cape Verde dan Arab Saudi. Sementara di grup L, partai balas dendam lainnya akan tersaji antara Inggris melawan Kroasia. Keduanya berada satu grup dengan Ghana dan Panama yang juga siap berikan kejutan. Sorotan tentu tertuju kepada grup I, di mana grup ini layak disebut sebagai grup neraka. Norwegianya Erling Haaland menempati grup ini bersama dengan Prancisnya Kylian Mbappe. Bersama mereka hadir pula Senegal dan salah satu di antara Irak, Bolivia, atau Suriname. Sementara grup-grup yang sudah disebut tadi menyajikan final-final kepagian dan duel beraroma balas dendam. Grup-grup lain juga menyajikan duel yang tak kalah seru. Beberapa dari mereka adalah kuda hitam dan debutan. Jadi akan menarik melihat siapa yang harus pulang lebih awal dari grup-grup ini. Di grup A, Meksiko dan Afrika Selatan yang sudah pernah bertemu di duel pembuka edisi 2010 akan kembali bertarung di laga pembuka. Melengkapi grup ini ada Korea Selatan serta salah satu perwakilan UEFA. Slot UEFA akan diisi salah satu dari Denmark, Republik Ceko, Republik Irlandia, atau Makedonia Utara. Kalau Italia lolos, maka mereka akan menempati grup B yang dihuni oleh Kanada, Qatar, dan Swiss. Namun Italia masih harus berjibaku bersama 3 wakil Eropa lainnya, Wales, Irlandia Utara, dan Bosnia-Herzegovina untuk sampai ke grup ini. Penghuni grup B memang bukan negara-negara kuat, tapi mereka seringkali jadi batu sandungan untuk negara-negara besar. Grup D berisi Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay, 3 negara yang bisa saja merepotkan negara-negara besar. Satu slot tersisa akan jadi milik wakil UEFA. Salah satu di antara Turki, Slovakia, Kosovo, ataupun Rumania. Jerman sudah pernah beberapa kali tersandung oleh negara-negara underdog seperti saat mereka dibekuk Korea Selatan asuhan Sintayong pada 2018 silam. Kali ini mereka kembali tergabung dengan para kuda hitam di grup E. Anggotanya antara lain Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. Grup G yang berisi Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru akan menyajikan duel antar negara kuda hitam yang tak kalah menarik. Begitupun dengan grup C yang diisi juara bertahan Argentina, Austria, Aljazair, dan Jordania. Di grup K, Portugal bersua Uzbekistan, Kolombia, serta salah satu dari DR Kongo, Kaledonia Baru, atau Jamaika. Piala Dunia 2026 sendiri akan dimulai dengan pertarungan 48 negara peserta yang terbagi ke dalam 12 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 peserta, di mana nantinya juara grup dan runner-up akan lolos ke babak grup. 8 negara peringkat ketiga terbaik akan menemani para juara dan runner-up grup tadi ke babak knockout. Berdasarkan perhitungan dari superkomputer Opta, ada setidaknya 5 nama yang paling berpeluang menjuarai Piala Dunia. Namun, menurut kalkulasi Opta, juara bertahan Argentina cuma ada di urutan kedua. Lalu siapa kandidat terkuat juara menurut superkomputer satu ini? Berdasarkan kalkulasi Opta, Spanyol jadi negara dengan kans juara terkuat. Di belakangnya baru ada Argentina, lalu Inggris yang menempati peringkat ketiga. Setelah Inggris, Portugal menjadi negara nomor 4 yang paling dijagokan. Melengkapi 5 besar ada Prancis yang juga masuk kandidat juara. So, pada akhirnya Piala Dunia 2026 kini kurang dari 200 hari lagi. Lantas, setelah melihat hasil undian babak grup tadi, excitedkah football lovers menanti turnamen yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat? Menurut kalian, siapa yang akan pulang lebih awal? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya.
karena akan ada update dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.